Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia dengan Ibu Fitriani. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi teks fabel, di mana pada pertemuan pertama ini tujuan pembelajaran yang ingin kita capai adalah kalian mampu mengidentifikasi informasi terkait teks fabel. Terkait dengan informasi teks fabel yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, kita akan mengidentifikasi informasinya dari 5 pembahasan yang ada. Kelima pembahasan tersebut antara lain, yang pertama, nanti kita akan mengidentifikasi informasinya dari segi tokoh, yang kedua dari karakter, yang ketiga dari segi latar tempat, yang keempat dari segi nilai yang ingin disampaikan kepada pembaca, dan yang terakhir dari segi alur yang digunakan. Namun sebelum kita masuk pada kelima pembahasan yang tadi, Ibu ingin bertanya dulu kepada kalian. Pernah tidak kalian membaca cerita Si Kancil dan Buaya? Atau pernah tidak kalian menonton tayangan pada zaman dahulu di TV? Ya, tepat sekali. Cerita Si Kancil dan Buaya dan tayangan pada zaman dahulu di televisi itu termasuk kategori teks fabel. Mengapa dikatakan teks fabel? Sekarang kita masuk ke pembahasan yang pertama. Jika kita melihat dari segi tokoh, maka di kedua jenis cerita yang tadi, tokohnya semuanya adalah hewan atau binatang. Ya, semua tokoh, jadi dapat kita simpulkan bahwasanya semua tokoh di dalam fabel adalah hewan atau binatang. Tokoh di dalam fabel ini erat kaitannya dengan pembahasan kita yang berikutnya, yaitu terkait karakter dari tokoh tersebut. Di dalam fabel, karakter yang dimunculkan oleh tokoh hewan itu sendiri, dia istilahnya menirukan atau mengikuti karakter dari manusia. Ya, jadi walaupun di dalam fabel tokohnya adalah hewan atau binatang, tapi karakteristik yang dimunculkan sama seperti karakter manusia. Jika manusia bisa menangis, maka tokoh hewan di dalam fabel tersebut juga bisa menangis. Contohnya juga yang lain, misalnya jika manusia bisa bermain gitar, maka di dalam tokoh hewan tersebut hewannya juga bisa bermain gitar. Ya, jadi karakter-karakter dari manusia itu diwakili oleh tokoh-tokoh hewan di dalam fabel. Nah, ini ya. Terus selanjutnya, kalau kita membahas fabel dari segi latar tempat, jadi latar tempat di dalam fabel itu hanya menggunakan 2 latar tempat saja. Yang mana 2 latar tempat yang digunakan? Yang pertama, dia menggunakan latar alam. Sedangkan latar yang kedua itu menggunakan latar adaptasi namanya. Nah, yang mana yang disebut dengan latar alam? Ya, namanya saja alam, maka tempat terjadinya peristiwa di alam itu sendiri, atau di habitat kehidupan dari tokoh-tokoh hewan atau binatang tersebut. Misal nanti ketika kalian ingin membuat teks fabel di mana tokohnya adalah harimau, kancil, dan gajah, maka ketika kalian memilih latar tempat, kalian bisa memilih latar tempatnya yang alam, bisa di hutan. Atau ketika kalian ingin membuat teks fabel di mana tokoh hewan atau binatangnya itu adalah ikan, maka kalian bisa menggunakan latar alam berupa di laut,
di sungai atau di danau. Jadi inilah yang disebut dengan latar alam. Bagaimana dengan latar adaptasi? Latar adaptasi itu namanya saja adaptasi, berarti ada penyesuaian dengan latar kehidupan dari manusia itu sendiri. Jadi nanti kalian bisa membuat latarnya di sekolah, ya, di pasar, di dalam rumah, atau di jalan. Jadi ini perbedaan antara latar alam dan latar adaptasi dalam penyusunan sebuah fabel. Nah, bagaimana dengan poin yang keempat? Poin yang keempat, di dalam fabel nilai yang ingin ditekankan atau nilai yang ingin disampaikan kepada pembaca adalah nilai moral. Ya, jadi nilai di dalam teks fabel itu mengandung nilai moral. Apa itu nilai moral? Tepat sekali. Ya, nilai moral adalah nilai yang berkaitan dengan perilaku. Ya, nilai yang berkaitan dengan budi pekerti. Ya, atau nilai yang berkaitan dengan baik dan buruknya tingkah laku. Jadi karena fabel ini adalah bacaan untuk anak kecil, maka nilai moral yang ingin ditekankan di dalam fabel adalah nilai yang ingin ditekankan di dalam fabel adalah nilai moral. Di mana nilai moral ini secara tidak langsung ingin mengajarkan kepada pembaca yang pembacanya adalah anak-anak adalah apakah perbuatan yang itu apakah baik ataukah benar, apakah suatu perbuatan itu bagus ataukah buruk. Jadi ini yang ditekankan di dalam fabel. Pada dasarnya di dalam sebuah cerita nilai itu banyak sekali, tidak hanya moral. Ya, ada nilai pendidikan atau edukasi, nilai religi atau sosial, nilai budaya, budaya, nilai sosial dan sebagainya. Namun di dalam fabel yang ingin ditekankan hanya satu nilai itu saja, nilai moral. Di mana nilai moral ini sekali lagi dijelaskan berkaitan dengan baik buruk tingkah laku. Ingin mengajarkan, pada dasarnya fabel ingin mengajarkan kepada anak-anak yang membacanya bahwa dari cerita ini kita bisa mengambil hikmah bahwa ternyata satu perbuatan bisa dikatakan baik apabila, atau suatu perbuatan buruk dikatakan baik apabila bagaimana. Jadi ini yang ingin dimunculkan di dalam cerita fabel itu sendiri. Nah, terakhir dari segi alur, ya, jadi di dalam alur sebuah fabel dia menggunakan alur berupa sebab akibat. Ya, jadi nanti di dalam fabel itu biasanya disajikan dulu ceritanya berupa akibat, berupa sebab. Sebab-sebab inilah yang nantinya memunculkan akibat itu. Misalnya, kalau kalian pernah membaca cerita Belalang Sembah dan Semut, di mana ceritanya di sana bercerita ketika sebelum musim dingin, semut rajin mengumpulkan makanan, sedangkan si Belalang Sembah hanya bersantai, tidak mau mengumpulkan makanan, dia bermalas-malasan. Maka itu merupakan sebab, di mana nanti di dalam cerita itu kita bisa melihat akhir ceritanya bahwasanya ketika masuk musim dingin, si semut sudah memiliki bekal makanan untuk mereka makan ketika musim dingin, sedangkan si Belalang Sembah tidak memiliki stok atau persediaan makanan, sehingga dia ketika musim dingin kelaparan, sedangkan si semut tidak kelaparan. Maka itu yang disebut dengan akibat.
besar. Jadi alur yang digunakan di dalam cerita fabel adalah sebab akibat. Ada sebab yang memunculkan akibat, di mana akibat ini nantinya bisa memunculkan nilai moral yang dapat dipelajari oleh anak-anak yang membaca fabel tersebut. Jadi inilah sekilas tentang informasi terkait fabel. Dari informasi ini kita dapat menyimpulkan bahwasanya fabel adalah cerita berupa dongeng di mana karakteristik manusia itu diwakili oleh tokoh-tokoh binatang. Atau kita juga bisa memberikan definisi bahwasanya fabel itu adalah cerita berupa dongeng di mana semua tokohnya adalah binatang dan bertingkah laku seperti manusia. Jadi anak-anak, inilah informasi terkait fabel untuk pertemuan kali ini. Kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan pembahasan tadi bisa menjadi ilmu yang berkah, ilmu yang bermanfaat. Apabila ada pertanyaan, bisa kalian ajukan ketika kita melaksanakan pembelajaran tatap muka di kelas, atau bisa kalian ajukan melalui fitur timeline kelas online kalian masing-masing di e-learning madrasah. Sekian dari Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.